Bagaimana perkembangan spiritual dapat membawa ketenangan dan pemahaman yang dalam? Mari kita bahas dalam video berikut ini. Sejak kita dilahirkan, kita berada dalam sebuah perjalanan yang tidak hanya berkaitan dengan usia, namun juga pertumbuhan spiritual. Bagaimana kita dapat mengukur kemajuan kita dalam jalur ini? Apa arti menjadi dewasa secara spiritual? Sementara perjalanan ini bersifat individual yang unik. Inilah 5 tanda kuat bahwa Anda adalah orang yang matang secara spiritual. Pertama, Anda tidak lagi terlalu menghakimi orang lain. Misalnya seorang ibu sangat khawatir dengan nilai anak-anaknya, padahal masih banyak hal dalam hidup ini. Pasangan berdebat tentang hal-hal kecil sehingga kehilangan gambaran yang lebih besar tentang cinta dan hubungan. Jalur spiritual mulai memahami bahwa bukan tempatnya untuk menilai kehidupan orang lain. Mari kita bicara tentang transformasi ini, karena ini lebih dari sekadar perubahan. Ini adalah tonggak sejarah dalam perjalanan spiritual Anda. Ketika Anda mulai melepaskan penilaian terhadap orang lain, Anda mulai menghargai kerumitannya, melihat kehidupan orang lain, melihat perjuangan dan kegembiraan mereka sebagai bagian dari perjalanan unik mereka. Sama seperti perjalanan Anda, perubahan ini lebih dari sekedar bersikap baik. Ini adalah kesadaran mendalam bahwa kita semua bersama-sama mengatasi tantangan kita sendiri dan perkembangan sesuai kemampuan kita. Kedua, memahami pencerahan. Dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda menyadari bahwa pencerahan bukanlah tanda keunggulan. Itu adalah cahaya batin yang membawa transformasi. Seperti cahaya yang menerangi kegelapan, pencerahan menerangi jalan Anda. Ketika Anda berhenti menghakimi, Anda membuka pintu bagi empati, pemahaman, dan hubungan manusia yang lebih mendalam. Ini juga membuka peluang perkembangan spiritual yang lebih besar, membebaskan Anda dari negativitas dan pembatasan. Ketiga, mendengarkan, menghargai, dan mencintai. Suatu hari, kita akan menyadari bahwa kita lebih banyak mendengarkan daripada mengkritik. Ketika kita mencapai titik ini, kita menjadi lebih tenang dan damai. Ini adalah saat ketika pengertian menggantikan frustasi, kasih sayang menggantikan kemarahan, dan cinta menggantikan kebencian. Ini adalah saat ketika kita mulai memahami bahwa kedewasaan spiritual bukan hanya tentang ketika semuanya baik-baik saja, tetapi tentang bagaimana kita menjaga cahaya damai itu bersinar di tengah kekacauan sehari-hari. Apakah itu menghadapi kemacetan lalu lintas, berinteraksi dengan rekan kerja, atau menangani drama dalam keluarga? Kita belajar menjalani hidup dengan hati yang terbuka. Kita belajar bahwa kebijaksanaan spiritual bukan tentang menghindari tantangan, tetapi tentang bagaimana kita meresponnya dengan ketenangan dan kasih sayang. Ini adalah saat ketika kita menyadari bahwa kedewasaan spiritual adalah tentang menjalani kehidupan dengan kedamaian batin, bahkan di tengah badai. Kita belajar bahwa kita tidak hanya bisa melayang di atas dunia, tetapi juga dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih dalam dan lebih sadar. 4. Menghargai kehendak orang lain. Dalam perjalanan ini, ada saat-saat di mana kita merasa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan atau spiritualitas. Dan kita merasa frustasi ketika orang lain tidak mengikuti pandangan kita. Setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya sendiri, dan kita semua bergerak pada kecepatan yang berbeda. Saat kita menghargai kehendak orang lain, kita memberikan mereka ruang dan dukungan yang mereka butuhkan untuk menemukan kebenaran mereka sendiri. Janganlah merasa perlu untuk mengkritik atau menghakimi pilihan orang lain. Sebaliknya, cobalah untuk mendengar dan memahami perspektif mereka. Ini adalah tanda dari kedewasaan spiritual yang sejati. Ketika kita berhenti merasa perlu untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain,
kita membangun hubungan yang lebih baik dan mendalam dengan mereka. Selain itu, dengan menghormati kehendak orang lain, kita merasakan perubahan dalam diri kita sendiri. Kita menjadi lebih damai, lebih bahagia, dan lebih bebas dari konflik yang disebabkan oleh penilaian. Ini adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan spiritual yang bisa membawa damai dan bahagia. Yang kelima, menghargai kedamaian batin. Di dunia yang semakin terhubung dengan digital ini, kita sering terpikat oleh pengakuan sosial, mencoba untuk mengukur nilai kita dari jumlah like, komentar, atau pengikut yang kita miliki di media sosial. Namun, dalam perjalanan ini, pengakuan dari luar sebenarnya bukanlah ukuran sejati dari nilai kita. Terlalu sering kita mencari pengakuan dan kekaguman dari orang lain. Ini hanya memberikan kebahagiaan sementara. Yang lebih penting adalah merenung ke dalam diri dan menemukan kedamaian batin. Kedamaian batin adalah seperti perisai yang melindungi kita dari kekacauan dunia luar. Ketika kita memiliki kedamaian dalam diri kita sendiri, faktor-faktor luar seperti pendapat orang, tekanan masyarakat, atau perubahan dalam kehidupan tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengganggu kita. Saat kita mencapai kedamaian batin, kita mampu menjalani hidup dengan lebih tenang dan fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita. Kita tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan situasi, seperti cahaya. Kedamaian batin menerangi jalan kita sendiri, membimbing kita menuju pilihan-pilihan yang sesuai dengan jati diri kita. Kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam pengakuan dari luar. Cobalah untuk mencari ketenangan dan kedamaian dalam dirimu sendiri. Ini adalah langkah penting dalam perjalananmu untuk menjadi diri yang lebih utuh dan dewasa secara spiritual. Pengakuan sosial bisa memberikan kepuasan sebentar, tetapi kedamaian batin adalah harta yang lebih berharga. Ini adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bermakna, dan semoga pesan ini membantu dalam perjalananmu. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.